Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam belajar kita. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal tentang entropi sesuai indikator, meliputi memahami konsep entropi, menerapkan konsep perubahan entropi untuk berbagai proses termodinamika. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik ingat kembali materi yang sudah diajarkan, rumus-rumusnya yang terpampang di layar. Mudah-mudahan contoh-contoh soal berikut yang dibahas akan membantu nanti menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester atau ujian bentuk lain. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Pada percobaan perubahan wujud, seorang siswa menambahkan kalor pada 250 gram es pada suhu 0 derajat Celcius sehingga semuanya melebur. Kalau jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalau lebur es 80 kalori per gram, berapa perubahan entropi air? Jawab perhatikan bawah dari yang ada M 250 gram T 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin, jadikan Kelvin. Kalau jenis es 0,5 kalori per gram Celcius, kalau lebur 80 kalori per gram. Ditanyakan delta S-nya berapa? Ingat, dari rumus tadi di atas, delta S sama dengan S2 kurang S1 sama dengan dQ per T. Ingat, karena melebur, maka dQ-nya adalah M kali L per T. Maksud angkanya 250 gram kali 80 kalori per gram per 23. Coret gramnya. Sederhanakan diperoleh hasilnya yaitu 73,3 kalori per Kelvin. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, perhatikan nanti persamaan kalornya untuk proses yang lain. Selamat menyimak materi lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Satu gelombang udara dalam sistem tertutup yang awalnya bersuhu 5 derajat Celcius dan menempati volume 0,3 meter kubik mengalami proses pemanasan bertekanan konstan hingga 100 derajat Celcius. Perubahan entropi gas tersebut adalah, jawab dari yang ada, M1 kg T15 derajat Celcius sama dengan 278 Kelvin, P1 0,3 meter kubik, T2 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin, Cp-nya yaitu 1,005 Joule per kilogram Kelvin karena berlangsung bertekanan konstan. Delta S-nya berapa? Ingat, dari rumus perubahan entropi baris kedua bawah, delta S sama dengan delta Q per delta T atau ds sama dengan integral dQ per T. Karena prosesnya adalah dengan konstan sehingga berlaku yaitu masukkan baris bawah 278 baris atas 373 integral M Cp dt per T. Ingat, integral dt per T menjadi yaitu 1,005 ln T2 per T1 batas bawah 278 batas 378. Masukkan angkanya baris terakhir. Delta S sama dengan 1,05 ln 373 per 278. Hasilnya 295 Joule per Kelvin. Jadi begitu adik-adik, disulit. Hati-hati prosesnya apa sehingga memudahkan mencari dQ-nya, kemudian diintegralkan. Jadi tidak sulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. 10 gram air pada suhu 20 derajat Celcius diubah menjadi es pada suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan atmosfer konstan dengan asumsi kalau jenis air tetap konstan pada 4200 Joule per kilogram Kelvin dan kalau jenis es setengah dari nilai ini serta kalori laten peleburan es pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 335.000 Joule per gram. Perubahan entropi sistem total jika kalau jenis es 2100 Joule per kilogram Kelvin. Jawab dari yang ada M 10 gram 0,01 kg T1 derajat Celcius sama dengan 29 Kelvin. Kalau jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin, T2 0 derajat Celcius sama dengan 27 Kelvin. Kalau lebur 335 00 Joule per kilogram. Jenis es 2100 Joule per kilogram Kelvin. T
T3 min 10 derajat Celcius sama dengan 263 Kelvin, tanyakan delta S-nya berapa. Kalau radar berubah dari 20 derajat Celcius menjadi min 10 derajat Celcius, kalau yang diperlukan yaitu baris ketiga dari bawah, Q sama M. Kondisi air kali delta T1 tambah M kali kalorifer tambah M kali kalau jenis S delta T2. Masukkan angkanya baris kedua bawah. 0,01 kali 4200 kali 20 kurang 0 ditambah 0,01 kali 335.000 Joule per gram ditambah 0,01 kali 2100 kali 0 min 10, sedangkan hasilnya yaitu 4399,3 Joule. Nah, dianggap suhu lingkungannya adalah 0 derajat Celcius, baris terakhir sama dengan 27 Kelvin, sehingga perubahan terhadap sistem sama dengan 4399,3 Joule per 27 Kelvin, hasilnya 16,11 Joule per Kelvin. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sebuah ruang bervolume konstan berkapasitas 0,3 meter kubik berisi 1 kg udara pada suhu 56 derajat Celcius. Kalau ditransfer ke udara hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius, tentukan perubahan entropi. Cp 0,78 Joule per kilogram Kelvin. Jawab, perhatikan bawah, delta yang ada M 1 kg, P 0,3 meter kubik, T156 derajat Celcius sama dengan 329 Kelvin, T2 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin, Cp-nya 0,78 Joule per kilogram Kelvin, delta S-nya berapa? Nah, karena di sini berlaku proses volume konstan, perhatikan baris kedua bawah. Karena ds sama dengan dq per dt, sehingga dq-nya adalah mcp dt per t. Ingat, integralkan. Integral baris bawah 329, baris atas 373, 1 kali 0,78 dt per t. Ingat, integral dt per t. Baris terakhir, ds sama dengan 0,78 ln T2 per T1 dengan baris bawah 329 baris atas 373. Sederhanakan 0,78 ln 373 per 329, hasilnya 90 Joule per Kelvin. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat di sini prosesnya berlangsung pada volume konstan, sehingga dq-nya itu mcp dt. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang terakhir. Apabila 10 kg air bersuhu 90 derajat Celcius bercampur dengan 2,5 kg air bersuhu 20 derajat Celcius, dalam kondisi adiabatik, besar entropi yang dihasilkan adalah kalau air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jawab berarti yang ada, kita anggap yang bersuhu tinggi semuanya indeknya 1, variabelnya yang suhu rendah variabelnya berindeks 2. M1 10 kg, T1 90 derajat Celcius dengan 363 Kelvin, M2 2,5 kg, T2 20 derajat Celcius sama dengan 29 Kelvin, C1 sama dengan C2 4200 Joule per kilogram Kelvin, karena sama-sama air, delta S-nya berapa? Kita gunakan dulu aspek untuk mencari suhu keseimbangan, baris ketiga di bawah. M1 C1 kali T1 min T sama dengan M2 kali C2 kali T min T2. Kita anggap suhu keseimbangan adalah T, sehingga T sama dengan M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 per M1 C1 tambah M2 C2. Coret C-nya, karena nilainya sama, sehingga hasilnya 10 kali 363 ditambah 2,5 kali 293 per 10 tambah 2,5. Kita lihat T-nya 393 Kelvin. Ingat, dalam hal ini perubahan entropinya itu perubahan entropi daripada benda yang melepas kalor dan yang menerima kalor, yaitu baris kedua kanan M1 C1 ln T per T1 tambah M2 C2 ln T per T2. Masukkan angkanya baris terakhir, delta S sama dengan 10 kali 4200 ln 349 per 3463 tambah 2,5 kali 4200 ln 349 per 293. Menggunakan kalkulator, diperoleh hasilnya 184 Joule per Kelvin. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik,
tipe-tipe soal, contoh soal mengenai entropi dan perubahan entropi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan contoh-contoh soal, tipe soal yang diberikan dapat membantu nanti dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester, sehingga nanti mudah-mudahan ini bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.